Hai semua, kembali lagi di channel Openime. Setelah seminggu lamanya kita menunggu, akhirnya spoiler atau bocoran pada manga One Piece chapter 988 telah rilis. Sebenarnya spoiler ini telah keluar di hari Selasa kemarin di beberapa situs. Namun karena belum lengkap dan informasi di dalamnya masih simpang siur, maka kami menunggu pick spoilernya keluar agar tidak ada informasi yang miss dari kami. Dan juga kami lebih yakin untuk membagikan ini kepada kalian. Tentu kalian semua telah menanti-nanti kelanjutan dari pertarungan Kaido dengan para Akazaya beserta Ming di atap tengkorak Onigashima. Nah, di video kali ini kami akan membahas mengenai spoiler pada manga One Piece chapter 988 yang mungkin menurut kami akan berasa seperti review karena pick spoiler yang begitu lengkapnya. Baiklah, tak usah ngenteni suwe-suwe maning, mari kita bahas bareng-bareng. One Piece chapter 988 kemungkinan berjudul Sorry for the Wait. Di halaman pertama tentu masih menceritakan cover story of my family dari Gang BG. Setelah ditinggal kabur begitu saja oleh anak-anaknya yang durhaka itu, Pon masih belum menyerah untuk mengungkap identitasnya sebagai ayah kepada Sifon dan Lola. Lalu di suatu lautan dari kapal BG, mereka berdua terlihat sangat terkejut sekaligus heran setelah melihat Pon yang sangat nekat berenang di belakang kapal BG dan terus mengejar mereka meski kondisi Pon terlihat sangat babak belur karena mungkin dia terkena beberapa meriam yang sepertinya ditembakkan ke arah kapal BG. Mungkin kapal BG ini tengah dikejar oleh angkatan laut. Pada chapter sebelumnya, kita tentu sudah tahu mengenai para Akazaya yang telah bersiap untuk bertarung dengan Kaido di atap tengkorak Onigashima. Lalu di panel akhir Nekomamushi berkata jika pertarungan ini akan berbeda karena di malam ini bulan purnama terlihat dengan jelas. Nah, di sini Kaido yang mendengar pernyataan itu tidak merasa kaget dengan gebrakan dari Nekomamushi. Malahan dia pun sudah mengerti akan adanya perubahan wujud dari para Ming ketika mereka melihat bulan purnama. Kaido menyebut bentuk sulong dari para Ming dengan sebutan makhluk buas. Hal itu membuat Kaido penasaran dengan kekuatan yang sebenarnya dari para Ming dan semakin tertarik untuk bertarung dengan mereka. Kemudian ketika Kaido hendak melawan para Akazaya, tiba-tiba saja Jack yang mengetahui pertarungan mereka juga mulai beraksi untuk menunjukkan taringnya. Dia bersama beberapa bawahannya memanjat dari kastil menuju ke atap gunung tengkorak untuk membantu Kaido dan keluar dari suatu pintu yang mengarah ke tempat itu. Tampaknya di sana juga terdapat salah satu numbers yang kemungkinan si nomor 7. Setibanya di sana, Jack bersama rekannya mencoba menghambat pergerakan para Akazaya untuk langsung bertarung dengan Kaido. Melihat adanya Jack, suasana hati para Ming menjadi sunyi seketika karena mereka teringat satu momen ketika Jack membombardir kampung halamannya hingga rata. Kemudian Jack sedikit heran dengan aksi para samurai. Lalu dia berkata jika kelompok bajak laut binatang buas sedikit ceroboh karena telah membiarkan para samurai itu masuk dan membobol pertahanan mereka di Onigashima. Alasan yang mendasari akan hal itu adalah karena di dalam pesta besar itu mereka tidak memiliki kesiapan sama sekali dalam menghadapi aksi pemberontakan yang tidak bisa diprediksi oleh pihaknya sendiri. Namun saat ini Jack terlihat lebih serius untuk menghadapi tantangan dari para samurai dan juga Ming. Dia bersama pasukannya tak akan membiarkan para Ming untuk mendekati Kaido lagi. Lalu setelahnya Nekomamushi berkata bahwa Jack adalah orang yang telah menghancurkan negeri para Ming yang seharusnya telah ada sejak ribuan tahun lalu. Lalu Inarashi meneruskan jika saat itu dia telah memberitahukan semuanya kepada Jack bahwasanya tidak ada seorang samurai pun yang menginjakkan kakinya di Zoo. Lalu perkataannya diteruskan kembali oleh Raizo bahwasanya seorang samurai yang mereka katakan tidak ada di sana adalah Raizo sendiri. Demi seseorang yang mereka lindungi, para Ming sampai rela jika negara mereka dihancurkan. Hal itu membuat Raizo kesal dan berencana untuk membayar mereka berkali-kali lipat dari itu semua. Lalu Nekomamushi, Inuarashi, dan juga Raizo hendak mencoba mengejar Jack karena kemarahan yang besar kepadanya. Namun di sana aksi mereka dihentikan oleh para masketir dan juga Guardian yang kemudian berkata jika Nekomamushi dan Inuarashi harus tetap fokus dalam melawan Kaido bersama Akazaya lain. Kemudian para Ming di sana yang akan menangani Jack beserta pasukannya. Lalu Nekomamushi dan Inuarashi setuju dengan pernyataan mereka dan semua Ming di sana langsung berubah menjadi sulong di bawah terangnya sinar bulan purnama, termasuk juga Guardian dan trio masketir. Hal itu membuat suasana di atap gunung tengkorak menjadi memanas akan aksi mereka yang sudah tidak segan lagi untuk mengamuk. Lalu Shin berpindah ke sisi Queen dan King yang masih ada di panggung eksekusi menjaga Momonosuke di sana. Namun setelah mengetahui jika Jack beserta beberapa orang pergi ke atap Onigashima,
Tampaknya Queen sedikit marah dan terlibat percekcokan kecil dengan King. Melihat situasi seperti itu, Shinobu dengan cepat mencoba mengendap-endap dari belakang untuk melepaskan tali rantai yang mengikat di tubuh Momonosuke. Secara perlahan tapi pasti, Shinobu mencoba melepas rantai itu tanpa harus diketahui oleh Queen maupun King. Tidak mengherankan karena Shinobu sendiri merupakan seorang ninja yang seharusnya bisa dengan mudah untuk menyelinap. Namun karena terlalu gegabah, aksi Shinobu langsung diketahui oleh King, dan tanpa ampun King langsung memegang kepala Shinobu, yang mungkin kepalanya cuma seukuran telapak tangannya, dan langsung melemparnya dengan kekuatan penuh. Terlihat setelahnya, Shinobu langsung terkapar di udara. Hal itu membuat Luffy dan kawan-kawan di sana terkejut. Namun ini nih yang saya suka. Saat momen-momen yang sangat krusial terjadi, tiba-tiba saja rantai yang mengikat di tubuh Momonosuke hancur. Dan terbebaslah tubuh bocil mesum yang terlihat bonda-pandai itu dari ikatan rantai yang menjeratnya. Ya, semua orang pasti akan tahu jika Sang Goro aka Sanji lah yang melakukan hal itu dengan teknik Rage Suit terbarunya, Steel Black. Lalu setelah terlepas dari ikatannya, dengan cepat Sanji langsung membawa Momo terbang meninggalkan panggung eksekusi. Namun karena curiga, King langsung mengibarkan sayapnya dan mencoba mengejar Momonosuke. Dan tanpa rasa takut, Sanji langsung menendang kaki King. Dan terjadilah bentrok antara King dengan Sanji di udara. Worororororo. Kemudian King mencoba mengambil kembali Momonosuke dari Sanji. Namun kemudian Sanji melemparnya ke Shinobu dan akhirnya Momonosuke bisa terselamatkan. Tampaknya sebelum itu Sanji memang telah mengamati di sekitaran panggung dengan kemampuan menghilangnya yang tidak diketahui oleh pihak musuh. Terbukti dengan perkataan Sanji yang sedikit kagum dengan aksi Momonosuke yang dengan lantang mengatakan namanya sendiri di depan banyaknya kroco bajak laut binatang buas. Lalu Sanji tersenyum kepada Momonosuke. Namun setelahnya King langsung berubah ke dalam mode Pteranodon dan langsung menodol Sanji dengan kecepatan penuh. Lalu terdapat perbincangan cukup banyak antara mereka hingga akhirnya mereka menabrak sebuah bangunan yang cukup besar hingga hancur. Wow. Jika tanpa menggunakan Rage Suit, mungkin Sanji akan mati dan hancur berkeping-keping. Namun dalam mode itu, mungkin Tuhan akan berkehendak lain, entahlah. Lalu di sisi lain, Luffy yang melihat hal itu berkata jika serangan tadi sangat berbahaya baginya. Dan dengan cepat Luffy mencoba berlari ke arah Sanji untuk menolongnya. Namun sebelum hal itu terjadi, Big Mom yang telah mengendarai Prometheus langsung melesat sangat cepat ke arahnya dan menghunuskan pedang Napoleon ke arah Luffy dengan sangat keras. Melihat efek dari serangannya, mungkin Luffy akan terkapar dengan satu hempasan saja. Hal itu sontak membuat lautan di sekitar Onigashima menjadi bergetar. Namun beruntungnya Luffy masih sempat menghindari serangan itu. Lalu Big Mom mencoba bersiap menyerang Luffy kembali dengan Zeus yang dia kira ada di tangan kirinya. Namun hal unik pun terjadi. Setelah memasang kuda-kuda, Big Mom sedikit terkejut dengan hilangnya Zeus dari genggamannya. Dan sesaat sebelum itu, Nami telah mencuri Zeus dari Big Mom lalu berusaha kabur darinya. Akan tetapi hal itu keburu diketahui oleh Big Mom. Dan karena orang itu tengah mengendarai Prometheus, jadi Big Mom dengan mudahnya langsung mengambil Zeus dari tangan Nami, lalu mencoba menghunuskan kekuatan petirnya kepada Nami. Nah, disinilah kemudian Franky dan Brook datang menolong Nami dengan mengendarai Kurosai FRU 4 miliknya. Dan tanpa tanggung-tanggung, Franky langsung menabrakkan motornya itu ke wajah Big Mom hingga terjatuh tengkurap di lantai. Selain itu, Zeus yang tadinya telah membesar dengan kekuatan Big Mom kini terbelah menjadi dua bagian. Di sini tidak terlihat mengenai flashback atau rasa terima kasih dari Brook kepada Big Mom ataupun pertanyaan Brook kepada Big Mom, apalagi mengenai persinggungan terhadap lokasi keberadaan Road Poneglyph. Namun memang kali ini Brook telah dipertemukan dengan Big Mom, dan itu pun hanyalah baru permulaan dan tidak secara langsung berhadapan, apalagi untuk bertarung satu lawan satu dengannya. Lalu untuk mode sulong dari Nekomamushi yang katanya merupakan hewan mitos kucing berekor dua, sepertinya itu tidak diperlihatkan di sini. Atau mungkin kami yang kurang informasi dalam mendapatkan spoiler kali ini. Nah, untuk penutupan seperti biasa, ada kabar yang sudah tidak mengejutkan lagi bagi kita, yakni manga One Piece minggu depan akan diliburkan oleh pihak Shonen Jump. Dan jika kami tidak salah info, kemungkinan beberapa chapter kedepannya akan rilis 2 minggu sekali, yang berarti di tiap chapter akan selalu ada libur karena suatu alasan. Nah, itulah spoiler rasa review pada manga One Piece chapter 988 yang telah kami rangkum dari beberapa pick spoiler di sumber terpercaya. Namun tentu terkadang informasi ini belum tentu 100% benar, dan yang pasti kita tunggu saja chapter resminya keluar secara legal.
Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian merasa terhibur atau video ini menarik untuk ditonton, silahkan klik like dan share ke teman kalian. Jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan notifikasi loncengnya, biar kami lebih semangat lagi untuk membuat video menarik lainnya. Tetap stay di Openime. Sampai jumpa dan ketemu maning nang video selanjutnya. Matur nuwun.